Assalamualaikum teman-teman. Oke, teman-teman di sini pasti sering punya waktu luang kan? Tapi kadang suka bingung nih harus melakukan apa. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita dan juga berguna untuk menjaga kesehatan. Nah, teman-teman, waktu luang itu apa sih ya? Waktu luang adalah waktu bebas atau free time, di mana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Biasanya, di waktu luang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya santai dan tidak menguras banyak tenaga dan pikiran. Nah, waktu luang atau free time itu bisa berubah menjadi waktu kosong atau blank time jika tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Jadi waktu luang dan waktu kosong itu berbeda ya teman-teman. Kalau waktu luang itu diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif dan positif, nah waktu luang bisa jadi waktu kosong kalau misalkan waktu tersebut tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Nah, oke teman-teman, ada beberapa kegiatan positif dan produktif yang dapat kita lakukan di waktu luang untuk menjaga kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan olahraga. Yang kedua, rekreasi. Yang ketiga, istirahat. Dan yang keempat, tidur. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, olahraga. Kesibukan dalam beraktivitas itu memang menjadi alasan sebagian orang untuk tidak berolahraga. Namun, ada baiknya jika kita memiliki waktu luang, kita isi waktu luang tersebut dengan berolahraga. Nah, olahraga dapat kita sesuaikan dengan hobi kita. Misalnya, olahraga jogging, jalan sehat, bersepeda, berenang, atau bahkan bermain sepak bola dan lain-lain. Kenapa? Karena olahraga itu memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Di antaranya, manfaat olahraga itu yang pertama, membantu membakar lemak. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan selera makan. Yang keempat, memperlancar peredaran darah. Yang kelima, mengencangkan otot-otot di tubuh kita. Yang keenam, membuat tidur kita lebih nyenyak dan masih banyak lagi manfaat olahraga lainnya. Nah, kira-kira teman-teman, apa ya akibat ketika kita jarang olahraga? Oke, akibatnya nih teman-teman, yang pertama, kita akan sulit tidur nyenyak. Susah tidur pokoknya ya. Akibat yang kedua, kita akan memiliki masalah dengan berat badan. Akibat yang ketiga, kita akan merasa lelah saat bangun pagi. Jadi tetap lelah meskipun kita sudah tidur, badan tetap merasa lelah. Akibat yang keempat, mudah terserang penyakit. Jadi tubuh kita ringkih teman-teman. Nah, akibat jarang olahraga yang kelima, kita akan mudah stres dan depresi. Dan masih banyak lagi akibat-akibat lainnya jika kita jarang melakukan olahraga. Oke, kegiatan yang kedua yaitu rekreasi. Teman-teman, rekreasi itu merupakan kegiatan untuk menyegarkan pikiran setelah lelah bekerja dan beraktivitas. Nah, banyak kegiatan rekreasi yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita teman-teman. Misalnya, memancing, wisata ke kebun binatang, ke museum, berkemah, dan lain-lain. Ternyata rekreasi itu juga memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Di antaranya manfaat rekreasi yang pertama, rekreasi dapat menyegarkan pikiran. Yang kedua, menjernihkan perasaan. Yang ketiga, rekreasi juga dapat menciptakan ide-ide baru untuk pekerjaan. Manfaat yang keempat, membuat tubuh lebih bersemangat untuk kembali bekerja dan beraktivitas. Manfaat yang kelima yaitu menikmati keindahan alam. Dan masih banyak lagi manfaat rekreasi yang lainnya ya teman-teman. Nah, ternyata rekreasi juga memiliki akibat. Kalau
misalkan kita kurang rekreasi, akibatnya apa ya teman-teman? Oke, nah akibat kurang rekreasi yang pertama, ketika kita kurang rekreasi, biasanya kita akan terganggu psikis dan jiwanya. Lalu, ketika kurang rekreasi, kita bisa terkena insomnia atau sulit tidur. Akibat yang ketiga, menyebabkan ketidakbahagiaan. Akibat yang keempat, produktivitas kerja menurun. Akibat yang kelima, menyebabkan gangguan kesehatan, dan masih banyak lagi akibat yang lainnya jika kita kurang rekreasi atau kurang piknik. Nah, aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan di waktu luang adalah istirahat. Teman-teman, istirahat itu merupakan cara paling efektif dalam mengisi waktu luang untuk mengembalikan kekuatan tubuh. Istirahat bisa dilakukan dengan cara apapun, misalnya menonton TV, mendengarkan musik, tiduran, rebahan, mengobrol dengan teman, membaca buku, dan lain sebagainya. Istirahat itu memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Di antara manfaat istirahat yang pertama, melepaskan rasa lelah. Yang kedua, membentuk kekuatan baru untuk bekerja. Yang ketiga, mengembalikan semangat bekerja. Yang keempat, menambah kesegaran tubuh. Yang kelima, menjernihkan pikiran. Yang keenam, memperpanjang umur sel-sel tubuh. Dan masih banyak lagi manfaat istirahat yang lainnya. Nah, apa ya akibatnya ketika kita kurang beristirahat? Oke, akibat yang pertama ketika kita kurang beristirahat, yang pertama mudah terserang penyakit. Yang kedua, sulit tidur atau insomnia. Yang ketiga, mengalami kelelahan yang lama-kelamaan berujung sakit. Akibat yang keempat, produktivitas kerja menurun. Yang kelima, kita akan mudah stres dan depresi. Oke, aktivitas lainnya yang dapat kita lakukan di waktu luang adalah tidur ya teman-teman. Tidur merupakan bagian dari istirahat. Tidur juga merupakan cara yang paling efektif untuk mengisi waktu luang. Nah, tidur itu sebaiknya dilakukan pada malam hari, yaitu sekitar 6-8 jam setiap harinya. Tetapi kita juga diperbolehkan untuk tidur siang, karena tidur siang itu bermanfaat untuk menyehatkan badan, menenangkan pikiran, dan tubuh kembali segar dan bersemangat. Nah, secara umum, tidur memiliki manfaat juga loh teman-teman. Manfaat tidur yang pertama, tubuh lebih sehat. Yang kedua, pertumbuhan badan stabil. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, aktif di siang hari dan tidak mudah lelah. Yang kelima, mempertajam ingatan, tidak mudah lupa ya teman-teman. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketujuh, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, masih banyak lagi manfaat tidur yang lainnya. Nah, ada beberapa akibat kalau misalkan kita kurang tidur nih teman-teman. Akibat yang pertama, kita akan mudah lelah, meningkatnya berat badan. Yang ketiga, kita akan sering berhalusinasi. Nah, halusinasi itu apa? Kita akan membayangkan hal-hal yang tidak ada. Nah, itu namanya halusinasi ya teman-teman. Akibat yang keempat, menyebabkan penyakit jantung. Yang kelima, menurunkan daya ingat atau kita akan mudah lupa. Akibat yang keenam, kita akan mudah stres dan depresi. Yang ketujuh, membuat seseorang menjadi pemarah. Yang kedelapan, mudah terserang penyakit. Yang kesembilan, meningkatkan resiko kematian. Dan yang kesepuluh, menyebabkan kecelakaan saat mengemudi. Nah, masih banyak lagi akibat dari kita kurang tidur nih teman-teman. Oke, pelajaran kita kali ini adalah jika kita memiliki waktu luang, gunakanlah waktu luang tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan produktif seperti berolahraga, beristirahat, rekreasi, dan tidur. Dan semua itu merupakan hak untuk kita ya teman-teman. Nah, jangan biarkan waktu luang kita berubah menjadi waktu kosong atau blank time, karena tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Nah,